Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali bersama Bapak Ibu Guru kelas 2. Pada hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran matematika dengan materi bangun ruang. Anak-anak, kalian persiapkan diri dengan baik untuk menerima materi pada pagi hari ini. Tetap semangat ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah, jika kemarin kita sudah belajar tentang bangun datar, hari ini kita akan belajar mengenal bangun ruang dan bagian-bagiannya. Anak-anak, tahukah kalian macam-macam bangun ruang? Berikut adalah contoh-contohnya. Ada kubus, ada balok, kemudian ada prisma. Di situ ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Kemudian ada juga limas. Di situ ada limas segitiga dan juga limas segi 4. Berikutnya ada bangun kerucut, tabung, dan juga bola. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan benda berikut. Kira-kira memiliki bangun ruang apa ya? Ya, benar sekali. Itu adalah bangun kubus. Sekarang bagaimana dengan yang ini? Ya, itu adalah bangun balok. Sekarang bagaimana dengan gambar ini? Iya, tepat sekali. Itu adalah limas. Dan yang terakhir, bagaimana dengan yang ini? Iya, itu adalah bangun prisma. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah tahu apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah benda yang memiliki 3 sisi, yaitu sisi panjang, lebar, dan tinggi. Bangun ruang merupakan bangun 3 dimensi. Artinya benda yang berbentuk bangun ruang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, anak-anak perhatikan gambar tersebut. Itu adalah gambar dadu. Gambar dadu merupakan contoh bangun ruang kubus. Sekarang kita akan belajar bagian-bagian pada bangun ruang. Yang pertama kita belajar ruas garis atau rusuk. Ruas garis atau rusuk adalah garis yang saling terhubung pada bangun ruang. Nah, di gambar tersebut kalian bisa melihat ada ruas garis atau rusuk yang saling dihubungkan sehingga membentuk sebuah bangun ruang yang bernama balok. Untuk bagian yang kedua adalah sisi. Sisi adalah bidang pembatas yang memisahkan bagian dalam luar bangun ruang, atau mudahnya dapat kita artikan sebagai dinding. Perhatikan gambar tersebut. Bagian yang diberi warna itu adalah bagian sisi. Nah, sedangkan di dalam gambar tersebut ada garis putus-putus. Nah, garis putus-putus tersebut adalah bagian yang berada di bagian dalam dari bangun balok tersebut. Jikalau kita memberi warna pada bagian depan, sehingga bagian putus-putus tersebut akan tertutup. Kalian bisa melihat misalkan di rumah kalian ada tembok, bagian di dalam atau di belakang tembok tersebut pasti tidak kelihatan. Nah, itulah yang namanya sisi. Sekarang untuk bagian yang ketiga adalah titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan ruas garis atau rusuk. Jadi, jikalau ruas garis tersebut dihubungkan dan bertemu pada satu titik, dinamakan titik sudut. Jadi, itulah bagian-bagian pada bangun ruang. Kemudian selanjutnya kita akan belajar menentukan jumlah rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Sekarang perhatikan
contoh berikut. Di situ sudah ada bangun ruang kubus. Kita tahu bahwa rusuk atau ruas garis itu memiliki nama. Kita akan perhatikan, kita akan beri nama. Yang pertama, rusuk AB, kemudian ada rusuk BC, ada juga rusuk CD, dan juga rusuk AD. Kita memberi nama rusuk AD berdasarkan abjad atau huruf yang paling dulu muncul, yaitu huruf A biasanya lebih muncul dulu daripada D, jadi kita menyebutkannya AD. Kemudian rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, dan juga rusuk EH. Nah, sekarang untuk bagian rusuk yang berdiri tegak ada rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, dan juga rusuk DH. Nah, setelah tahu nama-namanya, kita bisa memberi atau menghitungnya dengan memberi tanda. Kita hitung jumlah rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi jumlah rusuknya ada 12. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah sisi. Nah, kita harus menentukan dulu nama sisi-sisinya. Anak-anak bisa perhatikan gambar pada bangun kubus tersebut. Di situ ada yang sudah diberi warna. Di situ nama sisinya adalah A, B, C, D, atau sisi di sebelah bawah atau di bagian bawah. Kemudian sisi berikutnya ada sisi EFGH atau sisi yang berada di bagian atas, sisi EFGH. Kemudian sisi berikutnya adalah sisi ABEF. Ya, anak-anak, di situ ada sisi ABEF atau sisi yang berada di bagian depan. Sisi yang selanjutnya adalah BCFG atau sisi yang berada di sebelah kanan. Kemudian sisi selanjutnya adalah sisi CDGH. Sisi CDGH ada sisi yang berada di belakang. Kemudian ada sisi ADEH. Sisi ADEH atau sisi yang ada di sebelah kiri. Nah, untuk jumlah sisinya adalah 6. Untuk lebih memudahkan anak-anak dalam menghitung jumlah sisinya, anak-anak bisa memakai benda secara langsung, misalkan kardus. Anak-anak bisa menghitung seperti contoh yang diajarkan Pak Agung tadi. Anak-anak bisa menghitung dari sisi di bawah, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, dan sisi samping kiri dan samping kanan. Nah, sekarang nama titik sudut. Ini yang paling mudah. Kita bisa tentukan titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Jadi jumlah titik sudutnya ada 8. Anak-anak, kalian sudah belajar matematika tentang bangun ruang bersama Pak Agung. Sungguh luar biasa. Anak-anak, terus semangat dalam belajar ya. Jaga kesehatan, masa ibu di hati.